Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Selamat hari Senin lagi. Semangat belajar semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi ya. Jadi pekan yang lalu kita sudah pelajari tentang bagaimana menentukan kalimat utama ya di dalam sebuah paragraf. Semua anak-anak ibu sudah bisa insya Allah ya bagaimana menentukan kalimat utama. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kalimat yang berada di awal atau biasa disebut dengan deduktif. Nah, kalau yang di akhir, ayo siapa yang tahu? Insya Allah semua sudah tahu ya. Induktif ya di akhir kalimat. Jadi ketika kita ingin menentukan kalimat utama, ide pokok ya, itu kita harus perhatikan di mana letak kalimat utama. Bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa juga di tengah-tengah kalimat, di tengah-tengah paragraf tersebut ya. Jadi hari ini, kemarin anak-anak ibu sudah menjawab soal di kuisis ya. Nah, untuk hari ini setelah anak-anak ibu membaca, nanti akan ibu kirimkan teks tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia ya. Nanti akan ibu fotokan teks ini, kemudian anak-anak ibu akan membaca terlebih dahulu satu halaman saja ya. Ada 1, 2, 3, ada 4 paragraf ya. Jadi nanti anak-anak ibu akan menentukan 4 kalimat utama dari setiap paragraf teks yang akan ibu kirimkan nanti ya. Jadi masih tentang kalimat utama, tetapi kali ini kita akan mempraktekkan langsung bagaimana cara menentukan ide pokok yang ada pada kalimat. Nah, kemarin anak ibu sudah ibu berikan contoh ya, satu paragraf yang ada dalam sebuah paragraf ya. Contoh paragraf yang kemarin misalnya otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, kalimat utama itu di mana kita dapatkan kalimat utama? Nah, untuk merincikan kalimat utama terlebih dahulu, untuk menentukan ide pokok maksudnya, kita bisa juga buat kita rincikan dulu. Misalnya dalam paragraf tadi kita rincikan dulu 3 poin misalnya atau 4 poin. Nah, dari baris pertama kita perhatikan, kemudian ini nggak nampak ya, nggak apa-apa, nanti anak ibu bisa lihat langsung di foto yang akan ibu kirimkan. Nah, untuk tugas hari ini bisa langsung mengerjakan di buku tulis, kemudian difoto nanti hasilnya dikirim ke grup tugas yang sudah Bu Nur buat ya. Jadi kalimatnya, paragrafnya di sini, kemudian tentukan kalimat ide pokoknya dari setiap paragraf ya. Jadi tugasnya adalah menentukan ide pokok dari paragraf yang ada dalam teks beragamnya flora dan fauna Indonesia. Itu saja tugasnya ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Nah, jadi Ibu Husna juga ingin menyampaikan dalam kehidupan itu kita juga sering dalam kehidupan itu kita berbicara. Ketika kita berbicara, ucapan kita itu, ketika kita tuliskan ucapan kita itu pasti akan menjadi sebuah kalimat ya. Apalagi kalau anak-anak ibu suka bercerita ya. Jadi ketika kalimat yang sudah kita keluarkan dari mulut kita itu juga harus kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah ya, supaya orang-orang yang mendengar nanti tulisan kita yang kita tulis itu senang dengan apa yang kita tulis dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk hari ini masih tentang ide pokok, cuman tugasnya yang berbeda ya. Tugasnya adalah menentukan ide pokok dari paragraf yang akan Ibu Husna kirimkan. Oke, semuanya semangat belajar semuanya, tetap jaga kesehatan, semoga keadaan kita semakin membaik dan bisa sekolah kembali. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.